Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang akan Bu Betty bahas adalah terkait dengan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Ini ya, populasi. Jadi nanti kalian akan bertemu yang namanya dengan populasi. Ya, populasi itu apa? Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya baik itu berupa orang, objek, kemudian ada transaksi, kemudian ada kejadian dan seterusnya gitu ya. Jadi populasi itu berkenaan dengan data, bukan dengan orangnya atau bendanya. Ini kalau menurut pendapat Nasir gitu. Jadi populasi itu adalah kumpulan objek penelitian. Ya, kumpulan objek penelitian yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Jadi contohnya misalnya populasi yang kalian gunakan itu semua guru, siswa, pegawai, dan seterusnya. Atau populasinya adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia atau seluruh perusahaan yang go public. Go public itu berarti sahamnya di papan Bursa Efek gitu ya. Itu populasi yang kalian gunakan. Kemudian ada juga yang namanya sampel ya. Jadi kadang-kadang kita itu penelitian menggunakan sampel. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, populasinya itu terlalu besar, sehingga tidak mungkin kalian meneliti seluruh populasi yang ada, karena ada keterbatasan waktu, biaya, dan juga sumber daya. Gitu. Sehingga kalian penelitiannya menggunakan sampel. Nah, penelitian terhadap sampel itu kadang-kadang hasilnya bisa lebih reliabel. Reliabel itu artinya lebih mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Kadang-kadang demikian, gitu ya. Kemudian sampel ini kan bagian dari populasi. Jadi kalau populasi itu adalah keseluruhan objek, sampel itu hanya sebagian yang kalian teliti yang harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Mewakili seluruh populasi yang ada. Itu. Sehingga sampel ini harus berupa miniatur dari populasi. Misalnya populasinya itu perusahaannya ada yang besar, ada perusahaan kecil, ada perusahaan menengah. Ya harusnya sampel yang kalian ambil itu juga yang mewakili keseluruhan populasi yang ada. Jangan sampai kalian itu populasinya adalah ada perusahaan besar, kecil, menengah, skalanya misalnya, tapi yang diambil hanya perusahaan kecil. Itu namanya sampel yang tidak mencerminkan populasi. Sehingga sampel kalian itu namanya tidak representatif. Ya, representatif itu menggambarkan populasinya, gitu ya. Kenapa? Karena sampel ini yang nanti akan kalian teliti. Sementara hasilnya itu adalah untuk generalisasi. Maksudnya generalisasi bagaimana? Kalian meskipun penelitiannya itu hanya pada sampel, tidak seluruh populasi yang ada yang kalian teliti, tetapi ketika sampel kalian itu telah memenuhi syarat-syarat, yaitu merepresentasikan dari populasi, maka hasil kalian itu berlaku untuk seluruh populasi. Jadi
Misalnya kalian penelitian perusahaan go public di Indonesia. Kan ada manufaktur, ada pertambangan, ada macam-macam gitu ya, diambil. Seluruh sampel yang diambil sudah mencerminkan populasi atau mencerminkan seluruh perusahaan yang go public misalnya. Hasil kalian itu berlaku untuk seluruh perusahaan go public di Indonesia. Itu namanya generalisasi. Itu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya responden. Kalau responden ini adalah seseorang yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Biasanya kalian misalnya mengambil data primer. Primer itu langsung kalian ambil dari sumbernya, misalnya kalian menggunakan kuesioner gitu ya. Nah, misalnya responden kalian itu adalah auditor di Kota Semarang. Oh, berarti nanti kuesioner kalian itu kalian bagi kepada auditor-auditor di Kota Semarang. Gitu. Nah, kemudian yang menjadi kalian kan pertanyaannya dari sejumlah populasi yang ada, kalian kalau mau ngambil sampel itu dengan cara apa? Misalnya ada 100 populasi jumlahnya. Oh, 100 itu misalnya mau diambil berapa? Misalnya anggap saja dari 100 itu mau diambil 70 misalnya. Oh, dari 70 itu yang diambil yang mana? Caranya bagaimana? Kapan kalian ngambilnya? Itu namanya semua itu adalah teknik sampling. Ya. Dari sejumlah populasi yang ada, kalian ngambil sampelnya itu mau kapan, jumlahnya berapa, dengan cara bagaimana, itu namanya teknik sampling. Ya. Ini tadi sudah daerah generalisasi. Nah, teknik sampling itu pada dasarnya ada dua, yaitu random sama non-random. Kalau random itu berarti semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Kalau non-random berarti sebaliknya. Nah, jadi pada dasarnya ada teknik sampling itu ada dua, yaitu random sama non-random. Random itu namanya probability sampling. Kalau non-random, ini yang non-probability sampling. Ada macam-macam. Ada simple random sampling. Caranya ya misalnya pakai kocokan. Itu bisa. Kemudian bisa juga dengan klaster. Misalnya kalau tadi perusahaan yang go public itu ada manufaktur diambil perwakilan, ada pertambangan diambil perwakilan dan seterusnya di klaster-klasterkan. Itu sebenarnya ya sama juga dengan di stratified random sampling, distratifikasikan gitu ya. Kemudian kalau yang non random yang paling sering kalian pakai itu adalah purposive sampling. Nah, ada kesalahan yang sering terjadi terkait dengan penggunaan purposive sampling. Purposive sampling itu adalah sampling dengan tujuan tertentu. Contohnya, misalnya kalian ingin meneliti apa sih faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan itu mengalami kebangkrutan, apakah dari faktor keuangan apa non keuangannya misalnya. Kemudian yang kalian pilih itu adalah perusahaan-perusahaan yang 2 tahun berturut-turut mengalami kerugian misalnya. Oh, berarti itu purposif dengan tujuan tertentu, yaitu yang kalian pilih menjadi sampel itu adalah perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian atau laba negatif selama 2 tahun berturut-turut. Gitu. Kalau eksidental, oh ya pokoknya siapa yang memenuhi kriteria yang bisa diwawancara, nah itu yang diambil sebagai sampel.
Kalau sampling jenuh itu ya seluruh populasi dijadikan sampel. Kalau snowball itu jadi seperti bola salju. Misalnya kalian terkait penelitian terkait dana desa. Oh, pertama tanya kepala desa. Oh, terus kepala desa mengarahkan, oh tanya ke sekretaris, tanya ke bendahara dan seterusnya. Akhirnya seperti bola salju semakin membesar, semakin membesar dan semakin fokus gitu ya. Itu terkait dengan teknik sampling. Jadi prinsipnya teknik sampling itu ada 2, yaitu random dan non-random.